welcome back di ulasan.id. Kembali lagi bersama gue TJ. Dan sekarang gue ada di kamar anak Sultan Brunei. Sultan Brunei. Oke, Matt, nah gimana kabarnya, Matt? Baik. Oke, dan ini bisa dibilang Matt yang punya PC 100 jutaan. Nah, pasti pada kaget kan? Gue waktu denger dari telepon dari marketing bilang, Bang TJ, ada yang beli PC nih harganya 100 jutaan. Berapa PC? Satu PC 1 jutaan. Kagetnya setengah mati gue kan, bro. Nah, terus jadi kita juga pengen tahu kan sebenarnya kan sebelum kita ngulas PC lebih lanjut, kita pengen tahu dulu nih sebenarnya aktivitas Matt tuh seperti apa sih? Matt, mungkin lu bisa ceritain nggak? Sebenarnya tuh lu saat ini aktivitas lu tuh kerja, apa lu kuliah, apa ngapain gitu? Aktivitas ya. Kalau aktivitas kuliah sih sebetulnya udah kelar. Jadi kayak skripsi tinggal revisi dong. Tapi ya tau lah anak kuliah zaman sekarang kan lulus bukan tergantung mahasiswa ya, tergantung dosen. Lebih tepatnya. Terus untuk mengisi kekosongan tersebut emang gue punya kerjaan juga. Jadi kerjaannya salah satunya YouTube juga, sebagai YouTuber juga. Tapi di luar itu gue emang punya kerjaan kayak gue ada pabrik sandblasting, pabrik cat, apa segala macam. Terus ada juga masukin distributor untuk dart yang nanti bakal kita omongin tentunya. Oh, dart. Oh, tunggu dulu. Mungkin gue lihat di salah satu sisi kamarnya si Matt ada dart. Ini, bro. Ya, dart lu ya. Ini. Bisa lu jelasin nggak? Ini dart yang gue masukin dari luar ke Indo. Ini dartnya mereknya Grandboard. Jadi dart ini itu kalau zaman dulu kan kita tahu kalau dart tuh kan pakainya kita sebutnya steel tip. Kenapa steel tip? Ujungnya kan jarum tuh dartnya. Kita lempar papannya kayu. Perbedaannya sama yang ini itu dia bahannya plastik nih, yang ini. Tapi dia pakai mesin. Jadi yang dart yang tadi ujungnya jarum, ujungnya juga plastik supaya dia nggak rusak. Bayangin kalau dia ditimpa pakai yang jarum, jebol dong. Kalau dulu kan gua tahu tuh kalau biasa orang pada lempar tuh pakai apa namanya? Alat lemparnya kayak dartnya itu pasti kan kayak ngerusak kayak gitu kan. Nah, kalau ini nggak ngerusak gitu. Yang ini nggak ngerusak. Karena dia kan masih nancep di tengah-tengah ini. Tengah-tengah bolongan-bolongan ini. Dan bedanya ini sama yang lama adalah ini itu dia pakai Bluetooth. Nah, sekarang orang masih nanya, buat apa sih Bluetooth-nya? Bluetooth-nya itu untuk nyambung ke handphone. Jadi, sebetulnya ini itu karena kalau kalian tahu, pasti nonton banyak lah yang pernah ke kafe-kafe lihat ada mesin dart segede gaban kayak di Time Zone, kayak mesin Time Zone gede banget. Dimana di mesin dart itu, mesin dart yang lebih tinggi dari orang tuh yang tingginya 2 meteran lebih. Itu dimana ada papan dartnya, terus ada TV-nya di atas. TV-nya itu yang sebagai kalkulasi kita. Kalau kita nembak kena angka berapa, terus ada game apa aja di situ. Nah, ini versi portable-nya. Jadi TV yang tadinya di mesin itu jadi ke handphone. Oh, oke. Nah, sekarang mungkin kalau misalnya ada yang nonton nih pengen beli, kira-kira kisaran harganya berapa sih? Dan belinya di mana sih? Kisaran harga bisa langsung hubungin gue kisaran untuk harga dan harga modelnya ada 3 macam. Yang ini model light nih, model yang paling murah lah bisa dibilang. Yang di atas ini ada yang versi 2, terus ada juga yang Christmas edition. Oke. Untuk harga yang ini 2,5 kalau nggak salah, gue juga lupa. Ada di Gearful. Ada ya. Oke, nanti kita akan kasih kontaknya si Matt di bagian akhir acara ini, jadi langsung bisa kontak aja. Oke, thank you, Matt. Kita balik lagi nih. Tujuan gue kesini sebenarnya kan pengen emang mau ngeliput tentang PC lo nih yang harga sejutaan, yang wow banget menurut gue. Terlalu mewah banget kan. Makanya seorang bilang, "Lu anak sultan bukan, kayak bisa sejutaan kayak gini," ya kan. Nah, sebenarnya gue tuh pengen tahu lu sebenarnya alasan beli PC 100 juta ini sini buat apa sih? Nah, sebelum ngomong ke situ nih ya, kalau kan ada orang yang bilang kalau misalnya beli PC segini langsung panggil lu anak sultan. Sebetulnya itu kembali ke hobi masing-masing sih. Kalau misalnya ada orang yang hobi main drone, beli drone 40 juta itu kalau satu, beli drone-nya 3 sama aja kan? Iya kan? Masuk akal kan? Jadi cuman di sini gue lebih menyalurkan hobi gue ke PC. Nah, gue beli PC ini awalnya sebetulnya bisa dibilang cuma buat foto Instagramnya sih biar bagus. Hah? Instagram? Gila yang bener, serius lo yang bener. Gila kali. Kalau orang cuma beli bisa juta buat Instagram sih gila. Yang like banyak cuy jadinya. Iya asli. Gue harap bener nonton video ini coba pada nge-like semua ya kan. Ya. Serius buat apa sih? Gila lo kalau Instagram kacau lo. Jadi PC ini gue beli emang gue dibilang hobi main game juga ya lumayan lah. Dan gue kalau main game karena gue juga kayak tadi gue bilang gue YouTuber juga, gue emang rencana nih emang belum gue mulai. Rencana emang gue bakal ngepost game di YouTube gue. Dan gue lebih suka kalau game yang gue mainin itu kan kita zaman sekarang ngelihat game yang dirilis itu sama game konsol ataupun game PC itu yang grafiknya udah gila-gilaan nih. Nah gue tuh pengen coba gimana sih main dengan grafik kayak gitu tuh. Oke. Maksudnya mantep.
bedanya tuh apa sih sama yang biasa? Apakah perbedaannya jauh dan wah banget atau enggak? Seril apa sih? Itu yang pertama mau gue lihat. Dan emang ini kalau kalian dilihat di sini kan screen-nya ada 2 nih. Kenapa gitu? Kenapa mesti 2 gitu kan? Karena ada orang bilang lebay, satu screen juga bisa. Fungsinya ada, karena bisa jadi screen yang satu kalau misalnya kita lagi main game sambil ngerekam atau kita kita online bareng teman-teman segala macam, gue bisa ngeliat tuh di satu lagi ada siapa aja di friendlist gue yang online segala macam. Sama itu. Terus kalau gua ngerekam datanya udah masuk atau enggak tuh langsung kelihatan di screen satunya. Itu pertama. Kedua, kalau gua ngedit pasti lebih enak, kan ada orang yang ngedit nih masukin video, gua mau nyari video lain gua mau ngambil source-nya yang lain. Itu kalau gua potong lu. Berarti kalau lu tadi sengaja bilang buat main game, buat di-upload ke YouTube, intinya tuh lu kayak pengen memanjakan viewers YouTube lu ya kan, dengan penampilan gambar yang maksimal ya kan. Betul. Itu alasannya. Nah, selain itu baru tadi seperti bilang mau ngedit juga nih. Buat ngedit juga pasti kan. Dan kalau ngedit kenapa pakai 2 screen? Pernah nggak sih kalian bukan cuma ngedit, apapun. Kalian lagi mengerjakan sesuatu di satu screen, terus di saat kalian pengen nyari data yang lain, kalian mesti minimize, terus nyari data dulu segala macem. Dan kalau yang kalian buka cuma satu. Yang kalian buka bilang kan 2 sampai 3 window yang kalian buka, mesti minimize semuanya, ribet kan. Kalau pakai 2 kan lebih gampang. Itu kalau dari gue sih, karena gue orangnya multitasking. Sekarang aja lu beli 4 sekarang. Gak cukup pak, lu taruh mana ini? Oke, mungkin masih pada penasaran kira-kira tuh spek 100 juta tuh apa sih? Lu mungkin ada notanya atau berhubung gua ngafal gua ada notanya. Boleh. Jadi Matt pakai Intel Core i7 6700K 4 GHz, itu harganya 4,7 juta. Nah, kemudian pilih motherboardnya Asus Maximus 8 Extreme. Itu harganya 7.950.000. Untuk layar monitornya Asus PG348Q 34 inch LED, itu harga satuannya 20.800.000. Itu juga wow banget. Kemudian gue melihat di sini, nah ini untuk VGA cardnya MSI GeForce GTX 1080 8GB DDR5, satunya 12.350.000, tapi Matthew pakai 2. Itu membuat jadi harganya kalau dihitung total bersama tetek back lainnya itu sampai termasuk juga beli UPS juga ya Matt ya? Iya, beli UPS. Itu totalnya harga 100 juta, tapi belum termasuk sama aksesoris seperti keyboard, mouse dan yang lainnya ini ya. Oke. Wow banget nih. Sekarang oke, Matt, kalau gue mau tanya nih, ini monitornya sih bener-bener wow banget. Kenapa lu pilih Asus PG348Q ini nih? Alasannya apa sih lu pilih ini? Alasan pertama pilih ini, sebetulnya awalnya tuh ini tuh kayak last minute banget gue pilih ini. Jadi kayak awalnya itu kan gue ngeliatnya orang nyaraninnya Acer, pasti selalu ke Acer Predator, karena kan lagi booming banget tuh Acer Predator. Tapi setelah lihat Acer Predator, emang ada min plusnya. Jadi gue tuh nyari monitor tuh yang refresh rate-nya tinggi. Karena kalau untuk main game, kalau refresh rate-nya nggak tinggi, kayak main first person shooting, di saat perpindahan dia kayak megang senapan, dia pindah geser gini, dia nggak smooth, lama-lama pusing mainnya. Apalagi di screen gede, pasti nyari yang refresh rate-nya tinggi. Dan kalau di Acer tuh kemarin ada 2 pilihan. Yang pertama, kalau nggak salah ada yang dia udah refresh rate-nya itu bisa dari 144 sampai 200 refresh rate, tinggi banget, tinggi gila. Ada tapinya, baru 2K. Kualitasnya. Yang ini, nah tunggu dulu, sebelum itu pilihan satunya ada lagi yang udah QHD. Yang udah QHD udah bagus dong, satu tingkat di bawahnya 4K, tapi refresh rate-nya cuma 60 maksimal 100. Nah, akhirnya sebetulnya si Asus ini juga sama, 60 dia bisa overclock sampai 100. Nah, bedanya kenapa gue pilih Asus, karena pertama emang ini no offense, #no offense. Banyak orang yang selalu bilang kenapa milih Acer di saat lu bisa pilih Asus, karena orang selalu berpandangan bahwa Asus itu lebih tinggi daripada Acer. Ya kan? Nah, jadi gue kayak pertimbangin nih. Jadi ini gue bandingin sama Acer yang tadi yang udah QHD. Mereka sama-sama QHD, sama-sama curve, sama-sama refresh rate-nya 60 sampai 100. Tapi kalau bedanya, kalau di Asus pertama kita ngomong dari refresh rate. Dia pilihannya ada 2, standarnya bisa 60, bisa dibikin 75. Kalau yang Asus standar langsung 60. Jadi kalau dia naik turun, dia langsung ke 60 nih. Ke 60 ya. 60. Kalau ini dia bisa 75. Itu pertama. Kedua, gua kan pakai 2 screen nih, Dan bisa dilihat di sini mousepad-nya XXL.
Jadi gue mesti ukur nih jarak dari mousepad sama kaki apa namanya monitornya itu pas atau enggak. Jadi kalau gue pakai Acer kakinya tuh panjang banget. Kalau gue pakai 2 itu sampai ke sini kali kakinya. Itu kenapa gue pilih Asus. Asus itu emang gue liat reviewnya, ada beberapa review juga yang Asus itu mengatakan bahwa kalau meja lu nggak terlalu gede, mending lu pakai Asus karena kakinya pendek. Ya jadi itu salah satu pertimbangan lu pilih Asus karena kakinya pendek. Karena gitu. Kakinya pendek. Gitu. Dan emang betul sih kalau gue lihat dari sini sih dari meja lu cocok untuk apa namanya dengan kaki dari Asusnya ini masing-masing. Ya kalau gitu kenapa lo nggak beli meja gede aja sekalian? Kan? Kamar gue penuh pak. Itu alasan saya. Kan Sultan. Ya tetap aja. Ganti meja ya kan, cuma meja juga dari emas ya kan. Gitu. Ganti meja kalau kamar penuh ganti kamar ya. Iya ganti kamar. Siap. Ya kan? Siap. Oke. Dan juga dan ini yang pasti buat yang para buat para gamers nih kan suka mereka pengen lihat Vega card-nya apa sih ya kan. Dan lu kenapa memilih MSI GeForce GTX 1080. Nah ini kenapa lu pilih nih? Padahal kan masih banyak merek-merek yang lainnya gitu. Iya. Pertama kita ngomong dari kenapa GeForce, kenapa bukan AMD. Kalau gue lebih prefer GeForce karena dari dulu gue pakai GeForce. Jadi gue terbiasa dengan GeForce. Gue nggak terbiasa. Dan gue juga nggak ngerti kalau orang ngomong AMD, gue nggak ngerti seri-serinya tipe-tipe gue nggak ngerti sama sekali. Kalau GeForce gue ngerti. Berarti lu dari dulu tuh udah didoktrin mindsetnya GeForce dan GeForce. Pokoknya produk Nvidia semua ya. Ya kan? produk gitu. Nvidia semua. Oke. Dan kenapa gue pilihnya 1080 karena tadi gue mau kalau main game gue mau kualitasnya semaksimal mungkin. Nah ini dia, lu beli 2 ya kan? Beli 2 ya kan? Iya. Mungkin apa disesuaikan dengan PC yang 100 jutaan gitu dengan speknya juga gitu. Pertama gue emang menyesuaikan dengan speknya gitu kan, dan kedua kalau pertama gue pakai kalau untuk game Windows sekarang tuh berat banget. Terus kalau kita mau ratakan pasti berat. Bisa sih dengan satu Vega, tapi kan gue pakai bukan cuma buat gaming, bisa jadi gue multitasking, bisa jadi gue main sambil ngapain kan kita juga nggak tahu. Dan apalagi kalau kita bikin video nih, bagi kalian yang nggak tahu, kalau kita bikin video kita kita edit dan kita render, di saat render itu PC lu tuh kepake seluruh kemampuan BIOS 100% dipakai untuk render. Jadi di saat lu pakai SLA itu akan lebih top lagi di saat lu pakai dual VGA. Oh, oke. Dari situ. Dan kenapa MSI nih? Ya kan? Karena lampunya merah, Pak. Kalau merah mereka sama kubu merah nih musuh lo, kan lu nggak suka nih karena ini kenapa merah? Oke, mungkin kalau kita bisa lihat nih kalau buat para penonton nih, kalau kita lihat nih semua backgroundnya lightingnya ini semua merah, jadi pengen dicocokkan doang. Ini kayaknya alasannya agak kaprok loh. Jadi ini LED nih, MS itu karena merah berhubung sama dengan warna ini gitu doang. Aduh, bukan cuma itu enggak. Temen gue emang nyaranin MSI dari pertama. Karena jujur kalau orang tanya gue tentang PC, gue buta. Jadi pertama gue bikin CPU, gue kasih, temen gue cuma nanya, bro budget lu berapa? Gue kasih budget, dia yang ngelisin. Gue nggak ngerti sama lu, tanya pasti gue. temen juga kaget. Berapa? 1 juta. Asal hotel berapa? Pertama gue aja kaget ya kan. Itu 1 juta tuh bener-bener last minute, karena awalnya itu bukan 1 juta budget gue. Budget gue tuh adalah waktu itu gue 90 juta. Enggak. Awalnya gue nanya temen gue ada yang bikin PC itu cuma 18 juta dan itu udah top. Dia pakai GTX yang 970 kalau nggak salah. 970. Itu satu aja. Satu beda karena satu dan TV-nya normal Pak, monitornya normal. Dia bisa main game segala macam ke top. Oke. Dia itu pakainya juga sama MSI juga gitu kan, sama-sama pakai MSI juga. Jadi gue tahu banyak tuh dari dia nih, maksudnya kenapa mesti beli MSI. Setiap kali gue nanya dia selalu pokoknya MSI terus masuk. Dan jadi gue sendiri juga kayak lo kalau tanya Vega ya gue taunya MSI gitu loh. Karena gue sendiri buta tentang PC nih. Jadi bisa bilang nih kayak mungkin pengaruh juga marketing mouth to mouth ya. Lu masih dengar apa? Oh MSI, lu jadi kadang terpengaruh juga gitu. Bisa dibilang gitu juga karena emang ya pemasaran lewat mulut ke mulut itu masih berlaku juga ya. Masih berlaku banget. Dan balik tadi ke budget ya. Budget gua awalnya tuh temen gua bikin 18 juta, ya udah gua tembak oke 20 gimana kalau 20. Ternyata habis ngomong terus nyari monitor segala macem, 20 tuh monitor doang. 20 monitor doang. Jadi mau gak mau naik dong. Naik nih udah ke 50 deh.
50 ternyata CPU-nya doang 60 sampai 70 juta atau CPU-nya doang. Terus lo hitung lagi, tambah lagi 70, tambah lagi 90, 100 iya, gitu. apalagi Kan aja 200, 300 ya kan. Lu bayangin lu bisa buat DP rumah, DP mobil, gila kalau 100 juta. iya, emang iya sih. Ya itu balik lagi ke hobi sih. Oke, berarti emang keren hobi. Nah sekarang pasti udah banget yang ditunggu sama buat viewers nih. Kira-kira kan lu ini kan juga gamers juga kan. Lu sejauh ini mainkan game apa aja? Gue sebelumnya konsol, jadi baru ini ke PC ini baru. Di game-game yang di PC ini yang gue punya itu ada Tomb Raider, ada GTA 5, ada gue ada Battlefield 1. Itu sih yang buat ngecek apa namanya, kalau kita bisa lihat grafik tuh dari situ banget. Tapi kalau si saya sih game-game normal sih, kayak CS lah gitu. Oke, mungkin viewers sudah penasaran nih kira-kira seperti apa sih kalau dimainkan PC 100 juta dengan game-game tersebut. Ayo kita lihat hasilnya seperti apa. Boleh. Yuk. Oke, buat viewers YouTube, ini kita sekarang lagi tes gamenya. Matt lagi mainin Battlefield. Dan kalau kita lihat gambarnya bener-bener luar biasa banget, grafik untuk detail gambarnya ini. Dan bener-bener gue terasa seperti lagi memainkan di medan perang ini, lagi di dalam, lagi main skenario ini ya, Matt ya. Bener-bener luar biasa. Kalau menurut lu nih Matt, sebenarnya apa lagi yang bisa lu tambahin kalau lihat dari grafik seperti ini? Detailnya kelewatan. Terlalu kelewatan banget. Kelewatan parah detailnya. Parah banget, Mer. Karena ampun-ampunan. Gue tuh sampai terpesona tuh, gue sampai ngeliatin. Dari sini bisa dilihat, maksudnya tuh bisa kelihatan ambience-nya, terlihat dari sini kayak mataharinya, rumputnya, itu real banget gitu loh. Ini gue ngeliat rumput sini sama ngeliat rumput di depan rumah gue kayak sama gitu. Lu kayak bayangkan lu sebenernya kayak lagi berperang beneran, kayak soldier banget ya. Banget. Makanya tadinya tuh gue nggak tau game ini, terus gue ngeliat game ini gue jadi ngeliatin pengen main tau gak gitu. Bener, tadinya gue nggak ngerti apa-apa, gila nih luar biasa banget. Gue nggak bisa mengucapkan dengan kata apapun. Saking terpukanya gue dengan hasil gambar dari game Battlefield ini. Ya terutama sih sebenarnya gara-gara dari spek 100 jutanya ini yang bikin wow banget gitu. Dan bisa dilihat di sini karena refresh rate tinggi, dia kalau pindah tuh smooth gitu. Iya. Nggak yang terbata-bata, kan kadang suka bata-bata atau Iya. kadang kayak pas kita gini bebayang nih senjatanya. Ini kan masih oke. Tuh, bukan masih oke, emang oke sih. Salah ngomong nggak ya? Pokoknya beda banget deh sama warnet abal-abalan. Beda banget. Bener-bener PC Sultan kalau bisa dibilang. PC Sultan.
Oke, berarti Virus sudah lihat kan gimana tadi hasil dari untuk gamingnya dan untuk dari hasil tes benchmarknya. Nah, mungkin kita juga pengen nanya juga nih, kalau menurut lu Matt ya, sejauh ini lu belanja di Enter tuh kesan-pesannya seperti apa sih kira-kira kesan-pesan buat belanja di Enter? Kesan-kesan belanja di Enter. Pertama kali gue datang ke Enter tuh buat gue ada feeling wow sih. Karena selama ini gue datang ke toko komputer biasa. Tapi Enter tuh maksudnya dia nyediain banyak meja dengan banyak marketing yang bisa nampung sekian banyak orang, jadi kita nggak perlu ngantri, biarpun ngantriannya panjang tapi cepet flow-nya tuh tetap jalan. Dan belanja di Enter tuh yang bikin gue puas adalah terstruktur. Jadi di saat gue mau request, gue mau order ngelis barang apa aja nih yang mau gue beli, itu dia ada tempat sendiri. Di saat gue mau bayar, dia ada tempat sendiri di kasir. Di saat gue mau pick up barang, ada tempat sendiri di bagian pick up. Di saat gue butuh teknisi, ada sendiri tempat. Jadi itu terstruktur, jadi nggak banyak toko komputer lain yang gue beli tuh acak-acakan. Oke, jadi ini bisa dibilang tuh kompleks banget Enter dan memberikan pelayanannya lebih untuk servis. Iya, ya? banget. Menurut lu juga kalau dari sisi misalkan lu ada problem, ada permasalahan, after sales juga cukup baik juga. Cukup baik. Jadi misalkan kalau misalkan ada mungkin spek lu ada barang yang rusak dan lu bisa kembalikan, dan itu juga mereka akan proses dengan sesegera mungkin. Iya. Ya. Ya, tapi sejauh ini belum pernah ada kan untuk Belum lu coba. sih. Oke. Belum pernah. Tapi lu mesti coba itu. Tapi Lu pernah coba lu rusak barangnya, kan lu balikin kan. Gak bakal bisa digaransi, Iya, emang nggak bisa. Siap, gitu, siap. kan. Ini bener pure emang produknya emang kebetulan cacat atau apa rusak atau apa. Nah, lu balikin ke Enter, nanti bisa Enter akan langsung otomatis memberikan garansinya lagi untuk produk yang baru. Oke. Gitu. Oh, Nah, mungkin juga pengen tahu banget nih, yang tadi juga yang buat viewers yang pengen banget, pengen misalkan tadi mau beli dart atau mungkin juga pengen tahu tentang aktivitasnya si Matt, atau mungkin pengen hubungin Matt lebih jauh mungkin dari sisi dari bisnis atau apapun itu, mungkin lu boleh kasih tau untuk Facebook lu, mungkin Twitter lu, mungkin Instagram lu, untuk YouTube lu, kira-kira bisa dikasih share aja nih. Untuk YouTube kalian bisa lihat linknya di bawah sini, dan untuk Facebook di nama gue Matthew Leo KBC, emang susah sih, nanti kalian bisa lihat pasti ada linknya. Terus untuk Twitter gue di Matthew Jasper, di Instagram gue juga Matthew Leo KBC sama kayak Facebook. Nanti di YouTube-nya kalian bisa lihat bawah. Oke, sip, itu aja. Langsung dikontak si Matt-nya ya kan, buat kebutuhan. Langsung DM ya kan. Oke, buat para penonton semua, inilah si Matt, si pemilik PC 100 jutaan. Dan gimana? Langsung aja dikomenin semua di bawah ini. Kira-kira seperti apa sih punya PC 100 jutaan? Ya kan? Komen deh, silakan sepuas-puasnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe-nya. Dan sampai ketemu di video ulasan selanjutnya bersama gue TJ.